Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan strategic recommendation untuk meningkatkan sustainability dan profitabilitas Goto Group. Sebelumnya, kami dari tim konsultan strategi bisnis digital yang beranggotakan dengan saya sendiri yang bernama Renada Desgina Putri dengan NPM akhir 007. Selanjutnya ada Fatia Syahida dengan NPM akhir 013. Selanjutnya ada Rara Emeliana Prahana dengan NPM akhir 017 dan Kimora Alia Putri dengan NPM akhir 021. Dengan topik pembahasan yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada hasil analisis, yang ketiga ada alternatif strategi, yang keempat ada rekomendasi utama, yang kelima ada mitigasi risiko, dan yang keenam ada sustainability strategi. Baik, sebelumnya saya Rara Emeliana Prahana dengan NPM akhir 017. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari Goto sebagai perusahaan digital berbasis super app di Indonesia. Nah, jadi perkembangan teknologi digital yang sangat pesat itu membuat kebutuhan masyarakat terhadap layanan itu sendiri tuh terintegrasi semakin meningkat. Nah, hal ini tuh mendorong Gojek dan Tokopedia itu melakukan merger pada tahun 2021 dan membentuk Goto. Namun setelah merger itu Goto masih menghadapi beberapa permasalahan, terutama profitabilitas yang belum optimal karena biaya operasional dan subsidi layanan yang tinggi. Nah, selain itu, persaingan dengan Grab dan Shopee juga semakin ketat. Nah, Goto ini juga menghadapi tantangan dalam integrasi teknologi dan organisasi pasca merger. Nah, serta ada tekanan investor untuk menunjukkan pertumbuhan bisnis yang stabil. Berikutnya, dari permasalahan yang sudah dijelasin tadi, selanjutnya dapat dianalisis posisi bisnis Goto melalui analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. Nah, dari sisi kekuatan, Goto ini memiliki ekosistem digital yang terintegrasi, jumlah pengguna yang besar, serta layanan yang lengkap mulai dari transportasi, marketplace, vintage, hingga logistik. Nah, namun Goto ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya operasional yang tinggi, kemudian profitabilitas yang belum stabil, dan ketergantungan pada subsidi promosi. Nah, jadi bisa kita lihat juga dari sisi peluangnya ini, pertumbuhan ekonomi digital dan penggunaan transaksi cashless di Indonesia itu terus meningkat. Sehingga ini tuh bisa jadi peluang besar bagi Goto tuh untuk berkembang. Sedangkan ancaman yang dihadapi itu persaingan ketat dengan Grab dan Shopee, kemudian perang harga, serta perkembangan teknologi dan regulasi yang terus berubah. Nah, setelah kita melihat analisis SWOT tadi, selanjutnya pada slide ini tuh ditampilkan competitive analysis atau analisis persaingan antara Goto, Grab, dan Shopee. Nah, berdasarkan tabel tersebut, Goto itu memiliki model bisnis super app yang menggabungkan berbagai layanan dalam satu platform, seperti transportasi, marketplace melalui Tokopedia, vintage melalui GoPay, hingga logistik. Nah, jika dibandingkan dengan Grab dan Shopee, masing-masing perusahaan itu memiliki keunggulan yang berbeda. Nah, misalnya kita lihat ini, Grab itu lebih unggul pada efisiensi operasional dan teknologi regional. Sedangkan Shopee itu kuat di bidang e-commerce dan harga yang kompetitif. Nah, sementara itu keunggulan utama Goto ini adalah ekosistem digital yang terintegrasi pada basis pengguna lokal yang besar di Indonesia. Nah, hal ini itu menjadi nilai tambah bagi Goto dalam menghadapi persaingan kemudian di industri digital ke depannya. Selanjutnya ada risk assessment. Persaingan harga, yaitu dampaknya tinggi dan probabilitasnya tinggi juga. Efisiensi biaya dan diferensiasi layanan. Lalu ada tekanan investor, dampaknya tinggi, probabilitasnya tinggi juga. Fokus probabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Loyalitas pengguna, dampaknya sedang, probabilitasnya sedang. Program layanan dan peningkatan kualitas layanan.
Lalu ada integrasi teknologi, dampaknya sedang, probabilitasnya juga rendah, penguatan sistem IT dan pengembangan SDM. Selanjutnya ada alternatif strategi. Strategi A yaitu efisiensi operasional. Kelebihannya ada mengurangi pengeluaran, meningkatkan efisiensi. Lalu resikonya ada resiko mengurangi SDM, penurunan kualitas. Dampaknya itu profitabilitas meningkat. Lalu ada strategi B. Kelebihannya meningkatkan pendapatan digital, frekuensi transaksi naik. Lalu resikonya ada regulasi dan persaingan vintage. Dampaknya itu transaksi cashless dan revenue meningkat. Lalu ada strategi C. Loyalty ekosistem. Kelebihannya itu meningkatkan loyalitas dan customer retention. Resikonya biaya mengembang sistem tinggi, lalu dampaknya retensi pelanggan dan competitive advantage. Rekomendasi utama yaitu kombinasi strategi B plus C, penguatan vintage plus loyalty ekosistem. Yang pertama ada penguatan GoPay dan vintage. Kembangkan pembayaran digital, pinjaman online, dan fitur investasi untuk membuka sumber pendapatan baru dengan margin lebih tinggi. Lalu yang kedua ada loyalty ekosistem berbasis data, implementasikan reward, cashback, membership, dan personalisasi berbasis analitik data pelanggan untuk meningkatkan relasi dan mengurangi jam. Lalu yang ketiga ada efisiensi operasional, optimalkan biaya promosi dan manfaatkan AI untuk efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan. Saya Kimora Alia Putri dengan akhir NPM 021. Short term 0 sampai 6 bulan. Berfokus pada efisiensi biaya operasional, optimalisasi, promosi digital, dan audit proses pasca manajer agar operasional perusahaan lebih efektif. Yang selanjutnya ada medium term 6 sampai 12 bulan, berfokus pada penguatan layanan GoPay, implementasi, loyalty, ekosistem, dan operasionalisasi layanan berbasis data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang terakhir ada long term 1-2 tahun, berfokus pada sustainability dan ESG, strategi, inovasi, teknologi I, serta ekspansi inklusi keuangan untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Saya akan menjelaskan mengenai mitigasi resiko, persaingan harga, dan promosi agresif. Yang pertama ada diferensiasi layanan, bukan hanya bersaing harga. Yang kedua, bangun switching cost melalui loyalty ekosistem. Yang ketiga, targetkan segmen premium dengan fitur eksklusif. Selanjutnya ada tekanan dan profitabilitas investor. Fokus pada unit ekonomik per segmen layanan. Yang kedua, tingkatkan revenue dari vintage, margin lebih tinggi. Yang ketiga, transparansi laporan keuangan dan investor. Selanjutnya ada loyalitas penggunaan menurun. Yang pertama, program membership dan reward yang kompetitif. Kedua, personalisasi pengalaman berbasis data pelanggan. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan kecepatan layanan. Selanjutnya ada kegagalan integrasi teknologi. Yang pertama, penguatan infrastruktur IT dengan keamanan cyber dan rekrutmen. Yang kedua, pengembangan SDM teknologi. Yang ketiga, proses migrasi sistem yang bertahap dan terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sustainability strategy, yaitu mengenai environmental. Yang pertama, green logistic, kendaraan listrik untuk ride hailing, pengurangan kemasan plastik GoFood, dan target carbon neutral 2030. Yang kedua ada sosial, meliputi pemberdayaan UMKM lokal via Tokopedia, inklusi keuangan digital GoPay, program pelatihan mitra pengemudi.
dan akses layanan untuk daerah 3T. Yang ketiga ada governance. Yang pertama ada keamanan dan privasi data pelanggan, transparansi pelaporan keuangan, inovasi teknologi AI berkelanjutan, penguatan customer trust. Jadi kesimpulannya, strategi terbaik yaitu penguatan vintage GoPay plus loyalty ekosistem adalah kombinasi paling efektif untuk meningkatkan profitabilitas Goto. Competitive advantage yaitu ekosistem super app terintegrasi memberikan keunggulan yang sulit ditiru oleh kompetitor asing. Sustainability jangka panjang yaitu ESG strategi, keamanan data, dan inklusi keuangan digital memastikan Goto tetap tumbuh dan berkelanjutan. Peluang besar yaitu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia memberikan peluang bagi Goto untuk menjadi pemimpin pasar digital Asia Tenggara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.